Salam Planter Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjawab sebuah pertanyaan dari sahabat The Brondol, Pak Pendi, saya itu nanam varietasnya sama, pada lahan yang sama, pupuknya sama, perawatan sama. Akan tetapi kenapa produksi per pasarnya itu kok nggak sama? Maka hal yang harus saya jelaskan bahwa di dalam sebuah tanaman kelapa sawit itu ada menganut yang namanya genetik individual. Ketika kita ngomongin genetik individual adalah bahwa dia adalah membawa genetik walaupun dari induk jantan pisifera kemudian diserbuki pada induk betina dura. Terkadang bahwa tanaman kelapa sawit itu akan memiliki yang namanya genetik individual, yang artinya bahwa tidak semua 143 pokok per hektar itu memiliki karakteristik yang sama, produksi yang sama per pohonnya itu enggak sama. Sehingga hal inilah yang melatar belakangi kenapa di dalam penanaman kelapa sawit terkadang produksi produksi per pohonnya itu nggak sama. Terkadang ada yang bertanya, Pak Pendi, ini kok TPH kosong, ini ada yang dapat 10, kenapa sampingnya nggak dapat 10 ini? Karena balik lagi, ketika ada dalam satu pasar misalnya, dalam 32 pohon dalam satu pasar, kemudian dia itu ada beberapa tanamannya secara individual memang memiliki keterbatasan dalam produksi janjang, ya bisa jadi bahwa jumlah janjang yang tertampung dalam satu TPH itu akan beda-beda. Ketika kita berharap sama, itu nggak akan mungkin, karena balik lagi ada yang namanya genetik individual. Nah, sebagai contoh seperti ini, ketika kita menanam di PSN 1 Kalabar memiliki potensi 22 janjang per pokok per tahunnya, itu tidak semuanya akan menghasilkan seperti itu. Angka yang diberikan pada sebuah informasi di dalam di dalam selebaran itu adalah jumlah janjang rata-rata, yang artinya bahwa setelah 6 tahun itu ditotalkan jumlah janjang rata-ratanya berapa. Tapi kita tidak akan bisa menghitung secara detail individual pertanaman itu berapa. Itu susah. Kenapa? Karena bahwa dia akan menganut, kadang-kadang ada yang janjangnya kecil tapi jumlahnya di atas 30 janjang per pokok per tahunnya. Tapi ada juga yang janjangnya gede, cuma dapat 15 janjang per pokok per tahunnya. Bahkan ada yang nggak ada buahnya juga kadang-kadang ada. Inilah kunci dari sebuah penanaman kelapa sawit itu adalah jangan sampai bahwa tanaman kelapa sawit kita memiliki afkir ataupun non-valuer yang sehingga jumlah janjang itu bisa dapat dipastikan. Nah, walaupun dia tidak afkir sekalipun, maka kemampuan masing-masing tanaman di dalam satu hamparan, dalam satu jenis itu juga beda-beda. Sehingga kalau kita menggarap kelapa sawit itu sama dari Januari ke Desember, sama dari semua pohon, itu tidak akan mungkin sama. Karena bahwa sekali lagi kelapa sawit memiliki yang namanya adalah genetik individual. Nah, genetik individual ini terkadang muncul salah satunya adalah di dalam penurunan kemampuan dalam penyerapan kalium. Sehingga sahabat-sahabat The Brondol yang kadang-kadang kita memiliki yang namanya blend spot orange itu sendiri, kadang-kadang ada individual yang tanaman yang dia tiba-tiba kecilnya bagus, pada TBM bagus, begitu TM-nya bagus, lah begitu sampai 8 tahun kok bleret, kalau bahasa Jawa ini bleret itu tanamannya ini kok lama-lama kok dia kuning sendiri, bercak orange sendiri. Karena balik lagi bahwa genetik individual tanaman yang ada, bahwa tanaman ini mengalami penurunan kemampuan dalam penyerapan kalium. Dan hanya terjadi pada 1 atau 2 tanaman dalam sebuah hamparan, tidak semuanya. Begitu juga dengan tanaman-tanaman yang lainnya dengan kasus genetik individual, salah satunya adalah kok dipupuk dengan jumlah pupuk urea yang sama, jumlahnya sama, waktunya sama. Kenapa kok ini cenderung tegak? Dia kemungkinan dia akan tegak sendirian, karena bahwa dia genetik individualnya kemungkinan adalah memang dia sedikit erected atau sedikit tegak alias ngaceng, itu dia individualnya. Karakteristik individualnya. Dan ini ada di kelapa sawit. Sehingga sahabat The Brondol semuanya kalau berharap semuanya sama itu tidak akan mungkin. Sekali lagi tidak akan mungkin. Semuanya sama, bentuknya sama itu walaupun dari induk yang sama. Dari pisifera, serbuk sari jantan yang diambil dari pisifera diserbuki pada dura itu kadang-kadang nggak sama. Di lapangan ada yang namanya genetik individual. Mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan di siang hari yang berbahagia ini, sehingga
ketika kita menanam kelapa sawit berharap semuanya sama itu adalah hal yang susah. Karena balik lagi, tanaman kelapa sawit memiliki keterbatasan yang membawa genetik individual yang terdapat dari penyerbukan yang dihasilkan dari dalam pembuatan bibit bersertifikat itu sendiri. Menjawab sebuah pertanyaan, Pak Pendi, bahwa kenapa bibit bersertifikat itu katanya sudah wow hasilnya, tapi kenapa namanya kok masih ada afkirnya? Ya ini, kembali lagi bahwa yang namanya bibit bersertifikat yang dijual belikan di Indonesia ataupun di Malaysia itu sendiri ya sumber bibitnya masih berasal dari kecambah yang dihasilkan dari penyerbukan dari bunga jantan yang diambil serbuk sarinya untuk menyerbuki duranya. Lah ketika dia menyerbuki dura ini, maka dia akan memiliki kemungkinan gagal penyerbukan. Ataupun misalnya induk jantan ini memiliki sifat resesif yang minus, kemudian yang betina juga punya minus, yang mungkin keduanya akan bertemu karakteristik resesif ketemu resesif, dan ini bisa dihasilkan. Sehingga dari 200 kecambah yang dibeli oleh kita dari sebuah balai untuk kebutuhan 1 hektar, maka tidak 200 semuanya bisa ditanam semuanya. Karena kemungkinan dia akan membawa genetik yang negatif dari keduanya adalah hal yang sangat mungkin sekali. Tapi Pak Pendi ini kan bibit bersertifikat. Kenapa kok bisa terjadi? Ya tetap balik lagi. Karena bahwa bibit bersertifikat ini adalah persilangan dari indukan jantan dengan indukan betina dengan sistem diserbuki. Lawang kita aja dari bapaknya Jawa, ibunya Jawa, kemudian tidak 100% warnanya, kadang-kadang warnanya hitam juga belum tentu. Karena balik lagi, kemungkinan kita membawa genetik negatif dari ibu dan negatif dari bapak ketemu yang menjadi masalah yang besar. Itu. Nah, sehingga memang dalam sebuah hukum di dalam dunia perkelapa sawitan mengenal yang namanya seleksi. Seleksi adalah ditujukan untuk bisa bagaimana mendapatkan bibit yang bersertifikat yang memiliki kualifikasi yang ketika kita rawat memiliki potensi yang bisa kita gali lebih tinggi. Sehingga bukan hal yang aneh ketika bibit bersertifikat kita dapatkan kemudian afkir itu. Akan tetapi yang menjadi kunci adalah afkirnya itu masih dalam kondisi yang terkendali. Jangan sampai afkir sampai 30%, 25%. Maksimal dari menanam kecambah ke siap tanam adalah di angka 25%. Itu udah maksimal banget. Dimana maksimal ini bukan hanya masalah gagal tumbuh. Kalau kita ngomongin gagal tumbuh pada kecambah, itu bisa dihasilkan gara-gara kita mungkin salah dalam menentukan lingkungan mikro dari media yang kita gunakan. Akan tetapi bahwa 25% dari gagal tumbuh sampai dia afkir genetik adalah sangat mungkin terjadi. Dan itu adalah bibit bersertifikat. Artinya bahwa walaupun dia bersertifikat, masih kemungkinan afkir adalah masih mungkin terjadi. Karena sekali lagi bahwa genetik dari induk jantan ataupun induk betina yang kita gunakan di dalam proses pembuatan bibit bersertifikat. Semoga dapat dipahami oleh kita semuanya. Tetap semangat para petani kelapa sawit dan salam planter Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.